Halo Mas Trimono, terima kasih sudah diceritakan kembali pengalaman saya saat di Jogja. Tapi maaf ya Mas, saya kurang puas dengan hasilnya. Soalnya alurnya agak berantakan dan ceritanya juga agak belepotan. Wah, ya mohon maaf ya kalau saya menceritakannya kurang jelas ya. Oke, saya akan ceritakan kembali tapi maaf kalau ceritanya singkat ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa, silahkan akan kita bacakan kembali ya. Jadi saya bekerja di salah satu perusahaan di Bandung dan kemudian perusahaan kami memiliki proyek di Jogja selama 2 bulan. Nah, kebetulan ada fasilitas berupa mobil dari kantor yang saya gunakan selama di Jogja. Karena saya masih baru di Jogja, masih banyak jalan yang belum saya kuasai. Jadi saya berencana menggunakan mobil itu untuk dimanfaatkan sebagai taksi online ya, atau driver di salah satu aplikasi yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Oke. Ya. Saya narik dari beberapa hari ya, baru beberapa hari hingga akhirnya saya mendapatkan satu orderan di malam hari sekitar pukul 1 malam. Saya lihat di peta memang agak jauh ke arah barat. Namun saya tetap ambil ya, karena kebetulan saya belum pernah pergi ke arah barat di Jogja. Oke, singkat cerita saya jemput pelanggan itu dan ternyata pelanggan itu adalah seorang cewek ya yang baru pulang kerja. Awalnya nggak ada masalah sih ya, jalan menuju ke rumahnya masih bagus dan sudah aspal semuanya ya, seperti jalan-jalan di Jogja pada umumnya ya. Namun pas jalan pulang itu saya bingung karena jalan yang seharusnya saya lalui tadi yang sudah aspal sekarang sudah berubah jadi jalan rusak ya. Sepi dan banyak pohon di samping kiri dan kanan jalannya itu. Ya, seperti di tengah hutan. Padahal saya tidak pernah melalui jalan itu pas ngantar si pelanggan ini ya. Jujur saya takut ya, karena jalannya juga sangat sempit. Hanya ukuran satu mobil ya. Padahal jalan yang tadi itu harusnya lebar dan muat untuk 2 mobil ya. Karena takut jadi saya kencangkan mobilnya dan saya tidak peduli mobilnya rusak atau bagaimana ya. Bodoh amat, toh ini juga mobil kantor kok ya. Yang paling mengherankan lagi adalah hutan itu serasa panjang dan lama. Saya merasa sudah hampir 1 jam saya berada di jalan itu, padahal belum ada tanda-tanda keramaian. Ya, padahal tadi pas saya ngantar si pelanggan ini, sepanjang jalan selalu ada rumah, ya, bukan hutan seperti ini. Ya. Lama baru saya bisa melihat ujung jalan dan di sana tiba-tiba ramai seperti kota. Ternyata saya sudah berada di jalan yang benar, ya, dan ternyata itu tidak jauh dari kota. Ya. Jadi jalan yang hutan-hutan yang saya lalui itu ternyata nggak jauh dari jalan besar menuju kota ya. Jadi seharusnya jalan yang saya lalui ini masih ramai ya, tapi kenapa tadi suasananya seperti di tengah hutan ya. Itu yang membuat saya juga menjadi semakin bingung ya. Dan saya juga melihat di jam tangan saya ya, ternyata saya berada di hutan itu hanya sekitar 7 menit ya. Padahal yang tadi itu serasa seperti 1 jam ya. Sesingkat itu cerita saya Andi, saya ucapkan terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Andi karena sudah memberikan mengirimkan kembali ceritanya yang jauh lebih jelas, singkat, padat dan jelas ya, tentang perjalanan yang dilalui, yang dialami di Jogja, yang mengantar seorang pelanggan ya di jalan menuju ke sana. Jalannya masih lancar, namun yang pas ingin pulang itu yang membuat kita apa ya, agak seram-seram juga. Jadi kita jadi takut juga ya mendengar ceritanya. Ya, bayangkan teman-teman kalau teman-teman berada di posisi si Andi ini saat mengantar si pelanggan, ternyata jalannya itu masih mulus, tapi pas kita kembali kita sudah berada di tengah hutan, terus malam-malam lagi ya, tengah malam ya. Apa yang kira-kira teman-teman akan lakukan ya? Mungkin teman-teman bisa membagikan di kolom komentar ya,
terkait dengan video ini, terkait dengan cerita yang dialami oleh Andi ini ya. Dan untuk video ini sendiri saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir ya. Saya akhiri ya, dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.